3, 2, 1, go. Saya merasakan pesawat kelas first class. Oh iya, first class. Gila sih. KTTA saya bidangnya kos. Apa tuh? Siapa tuh dosennya? Objek KTTA-nya itu adalah calon mertua saya dulu. Oke, kita buka dulu masker Pak. Kita mau pakai masker. Iya. Oke, aduh. Santai. Santai. Pak, selamat datang Pak Hendro. Ya, Fikri dan Raffi. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Kalian gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini baru pertama kali kita record podcast kayak gini guys. Jadi ya mohon maaf lah ya. Oke Pak, santai Pak. Gimana Pak? Ngobrol apa kita Pak? Hari ini, Pak? Yang lagi in apa nih? Kalian kayaknya lagi pusing nih, dari wajah kalian lagi pusing masalah KTTA kayaknya. Proposal udah di ACC belum? Belum Pak. Revisi aja belum keluar. Belum di ACC kan Pak? Oke, kalau gimana kalau kita bahas masalah KTTA aja? Boleh. Karena salah satu syarat kalian untuk lulus kan salah satunya adalah KTTA. Jadi mungkin kita nanti bisa ngobrol masalah KTTA, gimana nyusun KTTA yang baik. Syukur-syukur dari KTTA nanti kalian punya pengalaman itu sih, gimana? Gimana Pak? Mungkin Bapaknya bisa perkenalkan diri dulu lah ya, Oh, iya, biar penonton pada paham nih. Oke. Mungkin langsung Pak gimana? Apa nih yang Jadi Pak Hendro nih guys, dia dosen. Dia dosen. Dosen terhits. Coba sih nggak tahu Pak Hendro, ya kan? Aduh, perkenalkan nih Pak boleh. Oke, nama saya Hendro Nugroho. Saya kebetulan mengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan tingkat AKL 1 di 3 kelas 550, 551 dan 557. Halo. Ini dosennya nih. Follow IG Anak-anak udah follow kayaknya ya. Jadi mereka selain sering saya caci maki di grup WA, sering saya caci maki juga. Enggak, itu bercanda ya, jangan dimasukin hati. Jadi terkadang saya memang tidak selalu serius dalam menyampaikan materi. Terkadang ada bagian yang saya anggap kita harus nyantai nih biar materinya masuk gitu. Itu salah satu cara yang saya ambil biar teman-teman bisa memahami materi dengan baik gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Bisa kalau santai ya santai. Ya, ketika harus santai terkait apa, kita harus memahami materi dengan baik. Ya saya pengennya serius gitu. Tapi ada beberapa kalau saya lihat teman-teman udah pusing nih gitu, saya ajak mungkin dia bercanda gitu. Jadi jangan terkadang saya sering ngebully teman-teman juga gitu. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan maksud saya ngebully beneran gitu, tapi jangan dimasukin hati juga. Saya cuma biar cair aja, suasana biar cair gitu. Jadi suasana cair, saya dekat dengan teman-teman, ya, insya Allah materinya juga semakin mudah tersampaikan, masuk ke pikiran teman-teman itu sih. Jadi itu saya pengajar mata kuliah AKL 1 di 3 kelas tadi. Kemudian saya juga kebetulan diminta untuk menjadi pembimbing untuk KTTA bidangnya akuntansi keuangan. Ada 10 mahasiswa yang menjadi bimbingan saya. Semoga teman-teman juga semangat nyusun KTTA-nya deh semua. Mungkin itu yang pengen. Oke. Sekarang Bapak di mana sih tugas Pak? Saya di Kanwil di CKN Sulsel Trabar, tepatnya di Makassar. Tapi keluarga saya di Jakarta, di Pondok Gede tepatnya. Oke. Di bagian apa Pak? Saya di bagian Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi, tepatnya saya di seksi informasinya. Oke. Jadi saya seperti di bagian humasnya dari Kanwil. Jadi setiap informasi keluar dari satu instansi itu biasanya saya yang bertanggung jawab. Wah, orang penting nih, Wik. Iya, kayaknya Bapak di sana ini ya, Kasubag Pak ya? Iya. Wah, klasik. Atau kasih. Kita berbicara dengan pejabat desa Pak guys. Bukan sekedar dosen ya. Bukan kebetulan dosen gitu ya.
Jadi, tapi tolong jangan lihat jabatan saya, Iya, iya. kita nyantai aja. Jangan lihat saya juga sebagai dosen. Saya cuma pengen sharing pengalaman saya deh. Oke. Gimana nulis yang baik, gimana nulis jurnal yang baik, atau Iya, nulis KTTA yang bagus itu gimana gitu. Itu sih. Kok maksudnya kok Pak Hendro yang diundang nih? Kenapa nih? KTTA. Nah, saya harus nanya ini ke Fikri atau ke Rawi ini kenapa saya yang Fikri diundang? dulu deh. Saya Gimana, jauh-jauh, Fik? saya jauh-jauh dari Makassar datang ke Jakarta demi podcast ini. Aduh. Ya jadi ya ini ya kan saya apa ya gue enaknya ya nggak sih selo nggak sih? Iya, iya. Kita Siapa ya? ikutin alurnya. Jadi saya deh Pak, proses ngomongnya. Jadi saya dulu kan ini kan saya dulu di Ampu Bapak ya, pas tingkat 1 apa sih mikro apa ya? Mikro. Jadi saya di Ampu Pak Hendro, terus pas itu dikenalin sama siapa Pak Dodo ya, sama Pak Dodo dikenalin kan, baru cerita lah Pak Hendro bikin paper segala macam. Terus saya lihat juga story-nya setelah saya kelas tuh, saya lihat story Pak Hendro ngisi seminar apa gitu ya. Iya. Seminar apa itu Iya, Pak? iya, seminar. Di ini ya, di Filipina di mana Pak? Di Vietnam. Oh, di Vietnam. Hanoi. Di Vietnam Pak ya. Di Vietnam ngisi seminar. Ya. Seminar nggak sih Pak? Iya. Seminar paper berarti kan? Iya, iya. Nah dari situ saya pikir, wah ini berarti tulisan Pak Hendro nih go internasional gitu. Nah kan itu kan penelitian Pak. Ibaratnya kami kan KTTA, kan KTTA itu kan penelitian juga. Jadi ya kami pikir bisa lah Pak Hendro bisa sharing tentang kepenulisan, tentang KTTA penelitian ke kami. Karena tadi kan ini aja udah go internasional, berarti ibaratnya verified gitu kan Pak. Ya, oke. Makanya kami undang Pak Hendro juga gitu. Dan sekaligus ibaratnya bisa chill lah gitu Pak dalam ini menyampaikan sharing-sharingnya. Oke, ya, betul. Dulu memang saya sempat, jadi ceritanya ketika setelah saya ngajar kalian di tingkat 1 itu kebetulan jadwal saya kosong, kemudian saya ada paper saya, kebetulan paper saya sudah saya tulis, kemudian waktu itu ada dari ADBI, Asian Development Bank Institute itu ada ADBI, EDBI. ADBI, ADBI, Asian Development Bank Institute, dia ada call for paper. Oke. Nah, paper saya submit Ya. dan alhamdulillah paper saya terpilih gitu. Saya mewakili dari Indonesia. Oke. Nah, sebelum paper itu dipublish oleh ADBI sendiri, itu saya diminta untuk mempresentasikan dan di depan semacam Kemenkyu-nya Vietnam, Oh. dan itu di depan profesor kayak stand-nya juga. Kemenkyu-nya Oh, Vietnam ada. itu sekolahnya gitu. Nah, Kemenkyu Vietnam punya universitas gitu. Iya. Finance, dan saya diminta untuk presentasi di depan mereka gitu. Oke. Alhamdulillah lancar, presentasi lancar. Dari situ kemudian beberapa bulan kemudian paper saya publish di ADB gitu. Bisa kalau teman-teman berminat. Judulnya apa tuh Pak? Judulnya saya lupa. Tentang apa sih Pak? Tentang ini the impact of government support on state on impact of government support on SOE. SOE, Apa tuh? BUMN. Jadi BUMN. saya meneliti ada dukungan pemerintah. Jadi kan pemerintah kayak kemarin nih ada program PEN gitu kan. Dulu sempat ketika Presiden Jokowi naik itu ada program dari Presiden Jokowi untuk ngasih dukungan ke BUMN nih. Salah satu programnya Nawacita. Kalau kalian pernah dengar Nawacita. Nah, Nawacita itu Presiden Jokowi pengen membangun daerah pinggiran itu, daerah terluar itu lewat tangannya si BUMN ini. Nah, BUMN ini salah satunya dapat semacam dukungan pemerintah, bentuknya penyertaan modal negara. Oke. Nah, BUMN dalam bentuk fresh money ini, saya pengen ngeliat nih, efektif nggak sih efeknya si dana pemerintah yang diberikan ke BUMN ini, seefektif apa membantu kinerja si BUMN. Nah, saya meneliti di situ. BUMN kemarin tuh sektor apa Pak? Kalau boleh tahu. Kalau di penelitian saya melihatnya
seluruh BUMN. Seluruh BUMN secara keseluruhan yang selama ini nggak sih BUMN untuk negeri itu bukan ya Pak? Bukan yang itu bukan itu moto lah. Oh itu moto ya, bukan program ya? Bukan. Itu moto. Kemudian saya lebih ke melihat kebijakan pemerintah nih, karena terkait dengan kemudian pendidikan saya S2 saya, kebijakan pemerintah ini efeknya apa sih ke masyarakat, ke sosial. Ya, paper saya kurang lebih seperti itu. Tentang itu Pak ya? Ya. Kalau teman-teman mau download bisa di website SCB bahasa Inggris. Berarti presentasinya bahasa Inggris juga, Pak? Presentasinya bahasa Inggris. Untungnya bukan bahasa Vietnam. Oh iya. Saya nggak bisa. Ya. Itu kemarin iya Pak. Maksudnya kemarin Pak pas ke sana dibiayai berarti Pak? Alhamdulillah dibiayai. Ya saya merasakan pesawat kelas first class itu. Oh iya, first class. Gila sih. Kita aja masih naik Lion ya. Paper bisa naik pesawat first class. Itu Garuda kemarin Pak? Enggak, Singapore Airlines. Itu. Bukan Garuda lagi. Garuda aja 100 jutaan first class. Ayo, nih makanya penelitian penting guys. Oke, tapi ya boleh. Itu ya itu lucu-lucuannya sih kalau saya bayar sendiri untuk bepergian naik first class, kan pasti mikir-mikir ya. Buat apa bayar first class kalau ekonomi aja? Itu kan 100 jutaan Pak. Saya nggak tahu. Iya Pak, 100 jutaan Pak. Nggak tahu. Ya alhamdulillah saya akomodasi ditanggung seluruhnya oleh DBI, kemudian ya alhamdulillah ada banyak fee-nya dalam. Boleh nggak sih Pak kita tahu? Saya mana tahu teman-teman biar semangat nih. Saya lupa, saya udah berapa tahun saya lupa. Tapi lumayan lah, dalam nominal dolar lah ya. Oke, kan kalau $1 nominal juga ya Pak. Lebih dari itulah ya, lebih. Ya alhamdulillah. Jadi ya mungkin ini ya mungkin saya baru nemuin usaha nggak mengkhianati hasilnya. Oke. Itu mungkin gimana tuh maksudnya? ya kalian harus kalau kalian memang punya passion di menulis ya suatu saat itu akan mendatangkan keuntungan buat kalian gitu. Yang punya passion aja tuh semuanya. Maksudnya kan gini loh Pak. Maksudnya kan kita tuh generasi ibaratnya milenial ini kan senangnya yang instan gitu. Ibarat menulis tuh kan ini nggak sih Pak terlalu sistematis Pak. Iya. Dan itu mungkin kalau orang yang belum terbiasa nulis ya, itu mungkin orang lebih menghindari itu Pak. Gitu kalau penulisan. Memang berat. Saya juga merasakan itu. Ketika saya berumur seperti kalian di usia kalian, saya juga berat. Nulis itu berat berat tapi tetap saya coba gitu loh. Yang penting jangan menyerah gitu loh. Kalau saran saya, kalau kalian menulis katakanlah dapat satu kalimat stuck. Keluar dulu deh. Keluar dari ruangan kalian, cari udara segar, hirup udara segar, balik lagi. Paling 10-15 menit di luar, balik lagi. Insya Allah dapat ide baru, melanjutin satu kalimat tadi yang mungkin terpotong gitu. Saran saya itu. Dan saya yakin memang saya tahu berat juga ketika mengawali semangat untuk menulis gitu. Terutama menulis KTTA karena saya dulu KTTA-nya juga berat dulu itu sih. Tapi ya semoga apa yang saya ceritakan tadi bahwa passion kalian dalam menulis itu bisa mendatangkan keuntungan buat kalian gitu. Enggak cuma mungkin kalian nanti ketika nggak cuma material gitu loh. Nanti bisa thumbnail nih Pak, nulis paper bisa naik first class. Thumbnail ya thumbnail. Aduh, saya baru tahu tuh Pak, nulis paper bisa segitunya. Tapi serius itu benar. Itu benar. Saya baru sekali itu naik first class gitu, Singapore Airlines gitu. Kemudian hotelnya pun juga saya fasilitas itu. Itu berarti pemerintah Vietnam itu. Dan itu itu dari edisi EDB-nya. Tapi di acara di Vietnam. Acaranya di Vietnam. Ibaratnya apa ya? Berarti menghargai itu sama penelitian berarti gitu. Iya. Karena menurut saya pun penting gitu penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan kan. Iya. Makanya ayo kalian nulislah gitu. Karena jelas gitu pasarnya itu jelas gitu. Kalau kalian pintar nulis gitu jelas gitu loh. Dan
saya yakin masih belum banyak peneliti di Indonesia gitu loh. Penulis apalagi penulis paper di Indonesia yang bisa nulis bagus gitu. Ayo V. Nah, tadi kan udah diserempet bapaknya nih. Penulis di Indonesia tuh belum banyak. Nah, itu. Kita jangan Indonesia nih, Pak. Kita langsung ke STAN aja nih, Pak. Okay. Khususnya jurusan kita nih, jurusan akuntansi. Ini kan mungkin teman-teman yang lain nih pada istilahnya belum pernah nulis nih sama sekali, Pak. Terus mau nggak mau karena sebagai syarat kelulusan ya mereka harus nulis KTTA. Menurut Bapak sendiri gimana ya cara numbuhin jiwa untuk mau menulis itu sih, Pak? Dan karena memang berat sih. Biar semangat tulis atau gimana? Nggak usah nulis paper dulu Pak, KTTA Pak. Ya Allah. Besok mau kumpul proposal mungkin baru nulis kita mau. Kan itu benar juga. Tolong, yang harus kalian pegang adalah KTTA ini syarat untuk lulus itu. Tapi di samping itu, sebisa mungkin jadikanlah KTTA ini semacam karya kalian yang memorable gitu loh. Ya, tolong jadikanlah KTTA ini, saya garis bawahi betul ya. Jadikanlah KTTA ini sebagai karya kalian yang akan memorable, yang akan kalian ingat nanti gitu. Kalian akan lulus D3, kalian pasti akan lanjut S1 gitu. S1 nanti ada skripsi gitu. Kalian syukur-syukur lanjut S2. Saya yakin lanjut S2. S2 nanti ada tesis gitu. Syukur-syukur S3 gitu. Ada disertasi gitu. Tapi kalian akan pasti ingat karya saya di D3 dulu itu apa sih? Itu. Pernah nulis apa gitu? Ya, sebisa mungkin tetap ingat. Saya alhamdulillah masih ingat. Saya dulu dari STAN juga. KTTA saya bidangnya kos. Apa tuh? Siapa tuh dosennya? Saya masih ingat betul. Kita roasting. Saya ngambil temanya ABC, Activity Based Cost. Activity Based Cost. Susah nggak? Ya susah. Tapi saya anggap enjoy. Saya anggap enak saja. Kenapa? Karena objek KTTA-nya itu adalah calon mertua saya dulu gitu. Calon mertua. Objeknya calon mertua. Jadi dulu pacar saya yang sekarang jadi istri saya itu pacar udah jadi istri. Iya, sekarang jadi istri. Oke, siap. Dulu orang tuanya punya perusahaan gitu, salah satu perusahaan bikin genteng gitu loh. Oke. Jadi masih tradisional gitu. Sistem akuntansinya masih tradisional. Ya, gitu. Gitu. Nah, dari situ saya bingung nyari objek gitu kan. Karena dulu waktu zaman saya lulus 2005 itu masih belum ngehits banget nih BI segala macam kan masih dikit ya. Kalau kalian mungkin zaman sekarang kalian akan sangat mudah download laporan keuangan di BI atau laporan keuangan perusahaan swasta tapi ada di situsnya itu akan sangat mudah. Dulu zaman saya masih sedikit gitu. Jadi objek kebetulan saya pacaran gitu. Nah, daripada saya bingung, saya ambil aja objek perusahaan milik pacar saya dulu. Nah, itu memorable sampai sekarang gitu loh. Kebetulan pacar saya sekarang jadi istri saya gitu. Kemudian KTTA itu masih saya simpan gitu loh. Dan masih sering jadi goyenan. Oh, itu dulu kamu ambil datanya di. Itu berani banget sih maksudnya kayak sama tempat camer gitu. Minta objek. Pusing nyari objek. Ini Pak nggak mempengaruhi penilaian camer gitu lah. Saya harap saya nggak tahu deh. Tapi alhamdulillah ketika saya melamar saya diterima gitu. Tapi seserahannya atau mas kawinnya bukan KTTA. Bukan. Tapi maksudnya hasil dari tulisan Bapak itu kan ada ibaratnya ada kesimpulan cara gitu. Itu kepake nggak Pak di? Kepake. Waktu dulu kepake. Saya sampaikan. Tolong tetap profesional ya. Karena kita menuangkan ilmu yang kita punya dalam satu tulisan dan tulisan itu ya secara profesional saya berikan ke perusahaan itu gitu. Dulu gitu. Itu yang pengen saya garis bawahi di sini adalah memorable gitu. Satu karya tolong jadi kayak semacam
alasan kalian, KTTA kalian itu nanti akan kalian ingat nih 10 tahun lagi ataupun 20 tahun lagi kalian masih ingat gitu. Karya besar kalian itu ketika lulus D3 itu apa gitu. Itu tolong garis bawahi betul. Jadi biar kalian menumbuhkan semangat untuk bisa nulis yang bagus, yang beneran, yang serius, ya kalian harus ingat gitu. Karya saya ini nanti akan dibaca oleh mungkin istri saya nanti gitu. Istri kalian nanti, mungkin anak-anak kalian nanti gitu kan, atau bahkan mungkin ketika kalian jadi dosen bisa diturunkan lagi ilmunya ke mahasiswa kalian lagi gitu. Jadi yang harus saya garis bawahi adalah KTTA akan menjadi karya memorable kalian nanti. Apalagi objeknya calon mertua. Itu tambahan itu kan menarik ternyata dosen kita ini guys. Memang nggak salah dosen itu ya. Nggak salah kita. Itu kemudian apa ya, saya kasih ceritakan dulu. Iya, ya itu karena karya memorable, sebisa mungkin KTTA kalian persembahkan untuk orang yang spesial juga. Gitu. Orang spesial jangan bukan berarti harus pacar lo ya. Bisa saja orang tua kalian kan, orang tua kalian yang selama ini sangat berjasa ke kalian gitu. Kalian nggak bisa sampai sejauh ini kalau tanpa orang tua kalian gitu. Jadi pesan saya sih ya hormati orang tua kalian gitu. Caranya gimana? Ya berikan KTTA itu sebagai tanda bakti ke orang tua kalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.